Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa midadihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumiz zahira min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi amin wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Jami'al Murtada, segenap para jamaah sekalian, jamaah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat yang baru saja kita dirikan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertabur salam sejahtera abadi terlimpah ruah keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti kita satu lantai dengan beliau di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tidak berpanjang kalam berlebar ungkapan, pinjem bahasa pantun ke baranang siang beli kacang panjang. Ustadz udah siang lu ceramah jangan panjang-panjang. Obat batuk dari Pamulang, mata ngantuk pengen buru-buru pulang. Ntar dulu Pak. Hadirin yang berbahagia, singkat saja, setiap manusia yang hidup di alam dunia ini tentulah ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya. Apalah artinya kalau di rumah kita ada televisi berwarna, gambar cukup cerah namun mata pun buta. Apalah artinya ketika kita mendapatkan sebuah hadiah sepatu yang sangat mahal, bermerek internasional, namun kaki pun tidak punya. Demikian pun iman. Apa arti iman itu kalau sampai kita masuk di pertengahan bulan Rajab ini, kita belum merasakan manisnya, lezatnya, indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manis rasanya ketika tadi kita ruku, merasa kecil di hadapan Allah yang maha besar, merasa lemah di hadapan Allah yang maha kuat, bahkan merasa miskin di hadapan Allah yang maha kaya. Manis rasanya ketika nanti kita dipanjangkan umur kita untuk kembali bersua di bulan suci Ramadan. Malamnya kita hidupkan dengan tahajud, tadarusul Quran dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih manis lagi ketika nanti di penghujung kehidupan kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu hadirin sekalian, pada kesempatan yang cukup singkat ini, mari sama-sama kita simak bersama. Kurang lebih 14 abad silam yang lalu, Baginda Rasulullah SAW pernah berpesan, pernah menyampaikan sebuah pesan singkat
penuh manfaat dari dunia sampai akhirat. Apa kata beliau? Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 faktor yang menyebabkan seorang manusia bisa merasakan manisnya, lezatnya, indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita bisa merasakan manis lezatnya beriman kepada Allah, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Ini hadirin sekalian, poin yang pertama rada-rada berat ini. Dari kalimatnya saja kita sudah bisa cerna, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat sempurna dibanding dengan malaikat. Kita dititipkan yang namanya hawa nafsu. Di hawa nafsu inilah ada yang namanya diri kita, hati. Di hati inilah bertumpu sejuta impian, angan, harapan yang sangat besar. Ketika hati kita condong untuk mencintai pangkat, harta, jabatan, anak dan istri, silakan, sah-sah saja, karena itu sifat manusiawi, bahkan yang Allah amanahkan kepada kita. Tapi hendaklah ketika kita mencintai alam dunia ini, cinta yang tadi saya sebutkan satu persatu, hendaklah memiliki satu kesadaran bahwa semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinjam bahasa hikmah, kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asya tullad dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit yang diderita? Kira-kira banyak gak Pak? Model kayak gini banyak. Dan berapa banyak pula orang yang sakit hidup dalam waktu yang sangat lebih lama? Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit yang diderita? Malamnya masih main badminton, badannya sehat walafiat, nyemes kencang, nyangkut di net, paginya bendera wajib warna kuning berkibar di depan rumahnya. Kata temannya, semalam sama gua tuh main, kumpul, bertemu dan berkumpul, paginya sehat walafiat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang model seperti ini harus kita berhati-hati. Banyak sudah kejadian di mana-mana. Siangnya masih bertemu, malamnya masih berkumpul, paginya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang namanya mati itu ngacak Pak. Mati itu ngacak. Yang muda enggak mesti belakangan, yang tua enggak mesti duluan. Kalau bahasa usia itu diibaratkan seperti stasiun kereta. Ada orang di kota pengen ke Bogor, masa ujuk-ujuk langsung ke Bogor? Tahu ujuk-ujuk Pak? Tahu-tahu dia pengen ke Bogor, nggak langsung berangkat, tapi harus apa? Pengen naik kereta, itu naik kereta dari stasiun kota. Kereta berangkat dari stasiun kota, berhenti itu di mana? Di Sawah Besar. Dari Sawah Besar berangkat lagi ke Mangga Besar, stasiun Juanda, Gambir, Cikini, Gondang Dia, Manggarai. Dari Manggarai berangkat lagi tuh kereta kemana? Stasiun Tebet, Cawang, Kalibata Baru. Kemudian Pasar Minggu, Tanjung Barat, Lenteng Agung. Dari Lenteng Agung UP, kemudian UI, Pondok Cina, Depok. Dari Depok Baru, Depok Lama, kemudian Citayam, Cilebut, Bojonggede sampai ke Bogor. Tuh. Apa saya Pak? Usia manusia kayak gitu Pak. Kalau anak kecil mungkin yang usianya belum punya kedosan mungkin baru sampai di Sawah Besar Pak. Kalau saya mungkin baru sampai Manggarai dah. Tapi kalau yang usia udah 60 Cilebut. Artinya apa? Kita merenung introspeksi berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit yang diderita, dan berapa banyak pula orang yang sakit hidup dalam waktu yang sangat lebih lama. Maut aneh Pak.
Maut aneh, kalau kata guru saya, kita udah nungguin engkong kita di rumah sakit 3 bulan kagak lewat tuh engkong. Tetangganya, cucunya yang sehat walafiat mati ketiban potlot, 30 peti pak potlotnya. Artinya apa? Kita merenung dalam kalimat ini, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada siapapun dan kepada apapun. Mana ini pak, dunia sedang mengejar kita, hiruk pikuk tugas begitu banyaknya, panggilan azan kumandang begitu mengiang-iang, kita hampir rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau nggak ada iman pak, kita nggak ada di sini. Bener. Kalau nggak ada iman, kita nggak ada di masjid. Kalau nggak ada iman, kita nggak ada usaha. Karena iman kita hidup, karena iman kita berjuang, karena iman kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman itu nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Tuh tadi rukunya. Yang kelihatan apa? Sujudnya. Yang kelihatan apa? Santunannya. Yang kelihatan apa? Nanti puasanya. Jadi yang membangun kokoh keimanan dalam pondasi diri kita. Ada orang ngomong, Pak Haji, saya walaupun kagak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah ngaji, iman saya kuat Pak Haji. Kuat dari celedug. Lah kita Haji, iman kita pas-pasan Pak. Nih iman kita lagi begini naik apa turun Pak nih? Lagi naik, iman kita begini naik dan entar pas keluar aja dah, turun lagi. Apalagi sampai di rumah ketemu bini manyun aja, ambruk dah kita. Sholat zuhur Masya Allah 27 derajat nilai pahalanya, disambung dengan taklim 10 sampai 15 menit. Ini kan nilai pahalanya seperti apa? Nilai pahalanya seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat Pak? Pernah gak? Belum pernah. Jangankan sholat sunnah 1000 rakaat, besok sholat tarawih aja cari imam yang cepetan. Bener, pokoknya tanya dah. Biasanya jamaah pertama Pak, ini Masjid Al-Murtado nih malam pertama penuh, walaupun pandemi masih ada. Penuh, kenapa? Belum tahu mana imam yang cepat sama yang lambat. Ini keimanan kita diperjuangkan, dalam iman kita berjuang. Makanya kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengaku beriman kepada Allah, saat itulah diuji terlebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat, yang kedua, kita bisa merasakan manis lezatnya beriman kepada Allah. Ayuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Kita mencintai saudara-saudara kita semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ia penguasa, bukan karena orang kaya, bukan karena yang lain. Kita cintai saudara-saudara kita semata-mata karena apa? Karena cinta kepada Allah. Kita kumpul siang hari ini. Mohon maaf, enggak semuanya orang Betawi kumpul di sini, bener gak? Ada saudara kita orang Jawa, orang Medan, Betawi kumpul di sini. Kenapa? Kebersamaan. Dengan kebersamaan inilah akan muncul apa? Kata Nabi. Ya, aku heran, ajaban li amril mu'minina li anna amrau kullahu. Saya heran kata Rasul, melihat konsep hidup seorang mukmin semuanya baik semua. Kehidupan orang-orang mukmin, kehidupan umatku kata Nabi semuanya baik. Baik bagaimana korelasinya kata beliau? Ketika ia mendapatkan musibah dia bersabar, kemudian nilainya berpahala. Ketika ia mendapatkan nikmat bersyukur, itu pun nilai pahalanya besar. Makanya ketika kita berdoakan kita baca tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kata guru saya, ini konsep bahagia dunia nih. Konsep bahagia di dunia enak Pak. Orang kalau konsep hidup bahagia di dunia, lihat aja, rumahnya lapang, permadaninya dipasang, setiap sudut banyak kembang, sarapan paginya pakai rendang, campur pakai buah pisang, bahkan dukuh dari Palembang. Mobilnya mobil kijang, matanya bukan mata keranjang, setiap tahun umroh selalu berulang-ulang, kontrakannya berjajar panjang dari Jati Padang sampai Kemang. Tuh enak gak pakai gini? Duitnya berlipat-lipat, pilanya beli di Ciputat, makan ketupat, sholat 5 waktu nggak pernah terlambat. Dia pejabat, selalu mendorong yang lemah agar bisa jadi kuat. Bininya kaya, bayar zakat, tapi usianya 50 tahun ke atas, dia ngerem, berhenti makan soto babat. Kenapa? Takut asam urat. Kalau udah asam urat, kerja jadi terhambat, selalu berobat.
jangan lupa panitia habis acara ini berkusin berkat buat Ustadz. Lah ujungnya ke situ. Kita merenung, mencintai saudara kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dilukiskan mana Ramadan, bulan kebersamaan, Ramadan bulan kasih sayang yang Allah limpahkan kepada mereka-mereka yang ingin meraih rahmatnya Allah. Terakhir, komitmen yang kuat, akidah yang mantap. Apa? Saat kita membenci kemaksiatan di mata kita, saat itulah kita tidak mau dilempar ke dasar neraka jahanam. Mudah-mudahan 3 yang diucapkan oleh Nabi ini salah satunya ada dalam diri kita, benar-benar kita merasakan manis lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Kita doakan orang-orang tua kita yang masuk di bulan Rajab ini, kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih ada senantiasa Allah panjangkan usianya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berkahi kehidupannya. Dan kita doakan kepada orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya orang tua saya almarhum Bapak Haji Hasan, pengurus Masjid Jami Al-Murtado, dan orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangi makamnya. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali fil karim azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.